Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata netizen. Oke, saya sebagai netizen, sebagai pencari informasi di YouTube itu menemukan konten upload seperti ini ya, dari mana ilmuwan top ya, yaitu tentang generator listrik over unity abadi. Jadi free energy listrik tanpa BBM, tanpa sumber energi, dan itu digunakan seumur hidup gratis. Nah, sudah ada penemuan-penemuan yang sudah dibikin dan disampaikan seolah-olah itu sangat menggiurkan ya, sangat menarik, sehingga orang-orang juga sangat antusias untuk menyambutnya. Tapi setelah melihat penjelasan ini sangat ilmiah, dan mungkin bagi yang sudah berharap banyak atas suksesnya generator over unity ini, ya mungkin jadi cukup kecewa. Kalau nggak kecewa ya mungkin akan mempertahankan diri dengan dukungannya, tapi tetap saja kita akan lihat seperti apa perkembangan realita aslinya. Kalau nanti benar-benar bisa dilempar ke pasar, dijual secara masif, berarti terbukti berhasil. Tapi kalau tidak bisa dijual di pasar, tidak bisa dinikmati oleh masyarakat, sorry to say, saya pun akan menyatakan hoax ya. Dan ini pun, penjelasan ini pun sampai saat ini masih, penjelasan ini menyimpulkan bahwa itu semuanya hoax. Ya. Oke, kita simak penjelasannya seperti ini. Pertama kali ditemukan pada tahun 1985 oleh Greg Watson dari Australia dengan nama Simple Magnetic Over Unity Toy, dan belakangan ini muncul lagi dengan berbagai model dan bentuk yang bervariasi, seperti yang dapat kita saksikan sekarang ini. Terlebih jika kita ketikkan kata kunci Over Unity Machine di kanal YouTube, maka akan banyak kita temukan berbagai macam bentuk alat dan mesin yang bekerja dengan cara over unity ini. Dan biasanya generator over unity dibuat dengan skema seperti ini. Jadi di sini ada motor dan generator. Pertama kali, motor di sini akan digerakkan oleh energi input yang akan diperbesar dengan inverter. Kemudian setelah motor ini bergerak, dia akan menggerakkan generator, dan dari generator ini muncullah energi output yang lebih besar, di mana energi output ini dapat dipergunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk mengisi daya ke dalam sistem ini sendiri. Begitu akan terjadi secara berulang-ulang, sehingga menjadikan generator listrik abadi yang tidak akan pernah kehabisan energi. Nah, proses inilah yang kemudian dikenal sebagai generator atau pembangkit listrik over unity. Namun sayangnya dari berbagai komentar yang ada, ternyata kebanyakan orang yang mencoba membuat mesin over unity ini dari internet, kebanyakan dari mereka gagal. Hal ini tentunya membuat kita bertanya-tanya, sebenarnya mesin over unity ini hoax atau fakta? Perlu diketahui bahwasanya di Indonesia sendiri mesin over unity pernah dibahas, diuji coba, dan bahkan pernah menjadi skripsi di salah satu kampus ternama, yaitu di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Tepatnya pada tahun 2014 dengan judul Analisa Modifikasi Generator AC Menjadi Over Unity Mesin Menggunakan Motor Listrik DC dalam Waktu 300 Detik. Di sini dapat kita lihat dengan dosen pembimbingnya adalah doktor ya, PhD di bidang ilmu mekanik dan teknik mesin, yang tentunya tidak perlu kita ragukan lagi kualitas keilmuan dan keilmiahannya. Di sini dapat kita lihat bahwa hasil uji coba dan analisa dalam skripsi ini begitu panjang ya. Menunjukkan bahwa generator AC yang telah dimodifikasi berhasil menunjukkan adanya output yang lebih besar daripada daya inputnya. Jadi di sini voltase inputnya adalah 9,75 volt, sedangkan outputnya adalah 120,5 volt. Dan generator over unity ini juga dapat dipergunakan untuk menyalakan lampu sebesar 60 watt. Akan tetapi perlu diingat bahwa generator over unity ini hanya dapat menyalakan beban lampu selama 16 menit saja.
jadi tidak dapat bekerja selamanya seperti yang ada di kebanyakan tutorial. Mengapa bisa demikian? Karena dalam proses perpindahan energi ada hukum termodinamika yang intinya adalah bahwa setiap proses perpindahan energi selalu menghasilkan kerugian yang disebut dengan efisiensi. Dan hukum ini juga berlaku untuk generator over unity ini. Untuk mengkonversi energi dari aki ke motor, kemudian dari motor ke generator, lalu dari generator ke output, akan menimbulkan kerugian. Daya yang dihasilkan dari perpindahan sumber energi ke tempat lain maksimal hanya 80% sampai 90%. Dengan demikian, jika proses perpindahan energi dari sistem generator over unity ini terjadi secara terus-menerus, maka daya yang dihasilkan pun akan terus menyusut, bahkan sampai ke titik nol. Tidak ada perpindahan energi yang menghasilkan output sampai 100%. Selain itu, di dalam proses perpindahan energi juga terjadi yang namanya friksi atau gesekan. Untuk mengimbangi adanya gesekan ini akan membutuhkan energi yang semakin banyak. Nah, dengan adanya faktor efisiensi dan friksi ini, maka otomatis energi yang dihasilkan oleh sistem ini tidak akan sanggup menutup beban output yang dibutuhkan, sehingga lambat laun energi dalam sistem ini akan terus menyusut dan habis. Selain itu, untuk mengisi daya ke dalam dirinya sendiri tidaklah semudah yang kita perkirakan, sebab untuk melakukan itu dibutuhkan suatu alat lagi yang tentunya juga membutuhkan energi yang jauh lebih besar daripada output yang dihasilkan. Berdasarkan berbagai fakta dan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem listrik over unity ini adalah hoax. Oke, sorry banget nih teman-teman, informasi ini sangat runtut, ilmiah, dan menyimpulkan bahwa ini sistem ini hoax. Padahal ini sudah menggunakan baterai untuk penyimpanan agar dia bisa berputar, energi ini berputar lebih lama, dan ternyata ini masih nggak mampu karena tadi efisiensinya terus menurun ya. Oke, bagi yang buat konten-konten beginian silahkan dilanjutkan, tapi asalkan jangan dulu mengatakan bahwa ini sudah bekerja lifetime selama-lamanya gitu ya. Jangan dulu, jujur aja kalau memang belum bisa belum berhasil sesuai yang diinginkan, ya sampaikan aja sampai mana percobaan itu dilakukan. Mungkin baru mampu hidup seperti ini berapa 300 detik ya. Terus ada yang kemarin saya di konten itu saya review juga baru 3 menit, setelah itu udah nggak mampu lagi bekerja ya. Sampaikan aja apa adanya, itu akan lebih baik, lebih nyaman, dan tidak hanya sekedar membuat heboh bangsa Indonesia. Ya nanti yang pemikir masih akan berpikir, terus mungkin masih belum bisa percaya, tapi orang yang nggak mau berpikir diterima, bahkan dia akan marah-marah kalau ini disenggol-senggol sampai sesuatu yang hoax gitu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Tetap dukung orang yang berkarya, saya tetap dukung orang-orang yang berkarya itu berkreasi, tapi tetaplah menyampaikan dengan apa adanya. Ikuti terus Mata Netizen, subscribe, like, and comment, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.